Halo kawan semua, apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik semua. Buat yang udah dukung channel Project Fish, gue mau ngucapin banyak-banyak terima kasih. Nggak bisa ngasih apa-apa, cuman bisa doain mudah-mudahan urusan dan rezekinya dilancarkan, amin. Jadi di vlog kali ini gue mau ngebahas atau berbagi ya masalah atau manfaat untulan untuk ikan lohan gitu ya, seputar untulan tentang ikan lohan lah gitu, kira-kira gitu ya. Gue sempet cari nih kata untulan itu asalnya dari mana, cuman gue belum dapet. Mungkin ada yang udah tahu, boleh nanti ditulis di komen ya. Atau jangan-jangan untulan itu bahasa Jawa kali ya, gue juga nggak tahu nih makanya. Cuman kalau gue boleh artiin, mungkin untulan itu ibarat tandingan gitu ya, atau tandeman buat si ikan lohan gitu ya. Karena di dunia burung kicau juga ada tuh istilah untulan. Jadi burung itu diuntulin biar dia ngoceh nih, jadi ada lawan kicaunya gitu istilahnya ya. Oke, balik lagi ke lohan nih, ngapain ngomongin burung kan? Karena gue juga nggak bisa miara burung kicau nih ya, bukan burung apa-apa nih ya. Oke, kalau gue kutip dari senior gitu ya, manfaat untulan ini salah satunya itu melatih mental si ikan gitu kan. Jadi ikan lohan yang sering diuntulin itu dipercaya mentalnya itu bisa makin bagus. Kalau orang mungkin kejiwaannya, psikologisnya atau kepercayaan dirinya itu tinggi gitu ya. Jadi si ikan nih makin percaya diri gitu, makin pede, makin confident gitu, mungkin gitu ya kalau sering diuntulin. Terus kedua, dipercaya itu dapat gitu ya kalau bahasa Indonesia ya, bukan dapat membantu pembentukan bodi dan kepala gitu. Nih gue kutip dari senior nih ya. Jadi kalau ada yang bilang copy paste, ya gue pasti copy paste dari pendahulu gue gitu kan, karena gue bukan penemu gitu kan. Kenapa bisa ngebentuk body dan kepala? Jadi ikan lohan itu kan kalau lu kasih untulan itu kan flaring tuh ya, terus ekornya itu ngibas nih kanan kiri, dancing gitu ya, kayak orang joget gitu kan, kayak orang atraksi lah istilahnya, nunjukin kebolehan dirinya gitu. Ya itu mungkin jadi ajang olahraga si ikan gitu kan. Jadi ikan ini kan jadi flaring kesana kemari, muterin untulan gitu kan, jadi olahraga gitu kan. Ya kalau orang itu, kalau kita gitu ya, misalnya cowok nih mau bikin badan bagus itu kan harus rajin fitness gitu kan, harus jaga pola makan, harus jaga makanan yang dimakan gitu kan. Ya mungkin sama lohan gitu kan. Ya emang pelihara lohan itu lebih mudah ketimbang progres lohan lebih susah, karena kita harus jaga dia punya pola makan, harus jaga makanan dia apa aja, nggak boleh asal ngasih gitu kan. Ya gue sendiri progres lohan belum sukses sampai sekarang gitu kan. Oke, balik lagi ke untulan nih. Kenapa ikan lohan kalau dikasih untulan flaring? Ya karena ikan lohan ini kan kalau kita lihat ya, dia kan hybrid dari siklit ya. Ikan siklit itu kan dominan teritori gitu kan. Kalau dia lihat ikan selain dia di daerah teritorinya, dia pasti marah itu kan. Jadi flaringnya, ngedoknya ikan lohan ini ekspresi dia, bisa jadi ekspresi dia marah karena ada ikan selain dia di daerah teritorinya. Atau kalau dikasih untulan female, dia flaring, dia ngibing, bisa jadi itu dia lagi
menunjukkan daya tariknya terhadap lawan jenisnya gitu kan. Ya kayak lu aja kalau lagi di depan demenan lu gitu ya cewek, ya pasti lu dandan lah pakai minyak wangi gitu kan. Ya keluar taringnya gitu sama tanduknya. Mungkin gitu kali ya. Terus untuk durasi dan waktu pemberian ikan lohan itu kalau gue lihat dari senior itu relatif ya. Jadi ada yang nyaranin sebelum makan dikasih untulan, ada yang nyaranin sesudah makan baru dikasih untulan gitu kan. Kalau gue sih nggak masalah lah, mau abis makan sebelum makan kayaknya sama aja kalau gue ya. Terus untuk waktu durasi ada yang bilang 5 menit, ada yang bilang 10 menit, ada yang bilang 15 menit. Kalau gua kalau kasih untulan itu paling lama 1 jam, paling sebentar 30 menit. Karena sebagian ikan gua kalau dikasih untulan sebentar itu gua lihat flaringnya, performnya belum maksimal bro, harus lama gitu baru maksimal tuh. Apalagi kalau gua kasih untulan female atau parrot nih, terus parrot atau female-nya dia ngelawan lagi nih, ngibing lagi nih. Wah, lohannya yang diuntulin makin semangat aja itu ngibingnya, makin bagus gitu ya. Makanya milih untulan nih gampang-gampang susah gitu ya. Terus instrumentasi nih, istilahnya alat yang dipakai buat untulan apa aja nih? Nah, ada yang pakai cermin gitu kan, ada yang pakai wayang, ada yang pakai lohan female atau parrot gitu kan, atau ikan-ikan yang lain yang penting bisa bikin lohan lu ngibing gitu istilahnya gitu ya. Kalau untuk kaca cermin rata-rata ikan lohan kalau dikasih cermin itu bales ngibing rata-rata ya. Tapi untuk wayang ada sebagian, ini pengalaman gue ya, ada sebagian ikan lohan yang dikasih wayang itu nggak ngibing, nggak flaring, nggak ngerespon. Walaupun nggak banyak gitu ya, mungkin gue kebetulan dapet gitu ya. Terus kalau ikan lohan lu nggak bisa ngibing pakai wayang, kayaknya kalau dibawa ke kontes agak susah bro. Karena gue lihat ya, juri-juri kontes itu pada bawa wayang kalau ngetes perform si ikan gitu kan. Ya kalau ikan lu nggak perform dikasih wayang ya udah pengurangan poin kan, otomatis kesempatan menangnya lebih kecil gitu. Untuk cara pemberian untuk cara pemberian untulan, nah ini ngomong mulai keserimpet nih. Kalau gue sih saranin ya, lu kasih sekatan bro, atau kasih pembatas. Bisa lu kasih toples yang lu bolong-bolong gitu ya, atau lu kasih jaring. Jadi jangan langsung bro, karena gue pernah kejadian itu gue kasih untulan tanpa pembatas gitu ya. Ternyata untulannya lebih galak dari yang diuntulin. Nah, jadi gue kasih untulan nih female ya kan, ternyata female lebih galak ya kan. Terus dia main gigit-gigitan tuh, main cetok-cetokan tuh gitu kan. Nggak taunya malah yang diuntulin yang ciut nyalinya gitu kan, mentalnya. Nah itu bahaya bro, jangan sampai kejadian. Gue pernah kejadian masalahnya, tapi gue ganti untulan tuh, terus gue kasih pembatas. Ya alhamdulillah mental si ikan balik lagi gitu kan. Jadi usahain kalau ngasih untulan pakai pembatas, pakai toples lah, lu bolong-bolong gitu kan, jangan langsung. Itu bahaya bro. Jadi itu kan buat ngejaga mental satu, kedua biar fisik ikan nih nggak ada yang rusak, siripnya nggak ada yang grepes. Kalau dia gigit-gigitan kan ntar sisik ada yang copot lah, sirip ada yang robek lah gitu kan. Jadi untuk meminimalisir yang kayak gitulah istilahnya. Oke guys, segitu aja dulu. Kalau ada yang kurang, kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Gue juga pemula dan di sini gue nggak maksud menggurui, cuman berbagi lah. Gue niat gue berbagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam satu hobi, salam jenong. Assalamualaikum.